Halo semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia. Saya di atas bukit di belakang sini, Kem Karawet di Sumatera. Dan saya masuk hutan dengan turun bukitnya ini. Jadi medannya cukup berat karena hari ini saya mau mencari bekas tambang emas waktu zaman Belanda. Cukup banyak di perbukitan di sini. Zaman dulu waktu masih zaman Belanda, memang masyarakat di sini disuruh kerja paksa bikin tambang, tapi tambangnya itu berupa gua yang masuk dalam bukit. Tapi sudah puluhan tahun tidak dipakai orang, jadi saya pengen mencarinya. Masyarakat yang kasih tahu bahwa memang di sini banyak, jadi saya coba lihat apakah saya bisa menemukannya. Karena sebelumnya memang menemukan gua, tapi katanya di sini yang ada di sini lebih panjang lagi daripada sebelumnya yang kita pernah temukan sebelumnya. Jadi saya coba, apalagi tidak terlalu jauh, tapi karena vegetasinya seperti ini, topografinya ekstrem, ya nggak ada orang yang ke sini, jadi sulit untuk tahu posisinya persisnya di mana. Saya coba. Oke. Mungkin itu bukan gua yang dimaksud masyarakat, tetapi kelihatan ada lubang kecil. Jadi sebenarnya ini pintu dari satu gua yang besar, tapi tertutup oleh tanah yang turun. Jadi mungkin di sini lubang kecil yang tadi pintu dari satu gua yang puluhan, mungkin ratusan meter di dalam bukit. Dan kenapa saya bisa berani mengatakan itu? Karena coba lihat topografinya di sini, cukup landai kan? Jadi sepertinya yang ada di sini kumpulan tanah yang dikeluarin dari lubang itu. Jadi walaupun itu bukan gua yang kemungkinan besar dimaksud masyarakat, ini salah satu juga bekas tambang. Jadi kita selalu bicara tentang deforestasi hutan yang dihancurkan. Tapi harus tahu bahwa di lereng bukit seperti ini di Sumatera, di mana dulu zaman Belanda itu banyak tambang, hutan waktu itu habis di sini. Mereka sudah hancurin semuanya, dan masyarakat dari kampung sebelah. Saya bicara ada bekas beruang, coba lihat. Ini nggak di set loh. Ini di pohonnya. Keren kan? Jadi apa yang aku ngomong tadi? Jadi di sini waktu zaman Belanda tambang emas, masyarakat dipaksa kerja di sini, dibudakin. Hutan di sini benar-benar habis. Tapi karena mungkin karena lereng yang seperti ini kan, sesudah orang Belanda pergi, kegiatan tambangnya berhenti, tidak dimanfaatkan lagi manusia, dan hutan beregenerasi, dan sekarang sudah tidak bisa melihat atau sulit membayangkan kalau dulu ini sama sekali vegetasinya sudah tidak ada, habis. Tapi memang masyarakat yang tua-tua di kampung sering cerita hal itu. Jadi itu hutan sekunder, tapi kualitas tinggi atau luar biasa. Dan kalian lihat pun ada beruang. Jadi kalau ketemu gua masyarakat yang diceritain itu,
Semoga di dalamnya nggak ada beruang. Aku pernah terima pesan dari kalian, coba kualitas gambarnya dibagusin. Harus kalian tahu bahwa dalam video saya yang saya utamakan kontennya, karena di sini tidak ada rekayasa. Kalau saya lakukan sesuatu benar-benar saya lakukan, tidak hanya untuk video. Disitulah kadang kalau kamera goyang, ya itulah yang kalian dapat. Itu yang pasti, itu nyata. Itu sudah hampir 1 jam aku cari. Aku mulai ragu. Dan sulit sekali syuting. Wow, lihat. Saya belum tahu itu berapa dalamnya, tapi guanya banjir. Dan seberani-beraninya aku, gak bakalan aku masuk di gua yang banjir. Saya akan coba pakai senter, lihat seberapa dalamnya. Walaupun saya nggak akan masuk, kedengaran kelelawar teriak di dalam. Dan bau pun kotoran. Tidak tahu apakah itu yang dimaksud masyarakat, tapi bisa bayangin ya seberat apa masyarakat kerjain itu dulu. Sekarang menjadi tempat untuk satwa, untuk kelelawar. Dan sekali lagi, kelelawar makanan favorit apa? Tarantula pun makan kelelawar. Dan ular piton akan suka sekali, ada air, ada makan. Ini surga bagi piton. Oke, ini pintunya kecil, tapi di belakangnya besar. Jadi saya akan coba masuk. Yang pertama yang saya lihat, apakah ada bekas satwa yang lalu lalang. Misal ada beruang atau binatang lain, pasti akan ninggalin bekas di pintunya. Ini yang saya perhatikan, kayaknya tidak ada. Lagi sekitar 2 meter. Jadi kelihatan nanti akan cukup jauh, tapi semakin dalam. Yang masih perhatikan, seperti ini ada runtuhan. Itu bahaya yang utama. Saya yakin selama zaman Belanda, waktu di sini masyarakat disuruh kerja paksa, pasti ada puluhan, mungkin ratusan orang yang pernah meninggal, terkubur. Yang kita takutkan ini adalah pas kita di dalam adanya gempa.
itu kan kita nggak mau itu. Depan belakang sudah gelap. Anehnya belum ada kelelawar. Oke, jadi sekitar 20 meter. Airnya merembes, musim hujan. Dan bisa dilihat ini serangga yang khusus ada di tempat yang gelap seperti ini, yang tidak pernah ada sinar matahari. Coba lihat. Ini. Tadi itu hampir sebesar tangan saya. Yang saya lakukan, yang suka saya lakukan adalah di saat di tengah bumi seperti ini, matikan lampu untuk benar-benar merasa rapuh. Mungkin kalian pikir aku gila, tapi aku suka perasaan itu. Kita matikan. Tidak ada suara lagi dari luar. Cuma sendiri di telan bumi. Gelap semua. Seberani apapun dalam situasi seperti ini, ada sedikit ketegangan. Seolah-olah waktunya berhenti. Ada rasa khawatir, semangat, dan menyatu dengan alam. Segalanya bisa terjadi, tidak ada sinar sama sekali. Nah, langsung kaget kalau lihat muka saya lagi ya. Oke, saatnya saya keluar lagi. Jadi guanya sekitar 30 meter, tidak lebih. Kayaknya dulu itu guanya lanjut di bawah, tapi runtuh. Artinya gua ini tidak stabil. Saya harus keluar untuk keamanan juga. Jadi luar biasa memang daerah sini ya. Hutan yang penuh sejarah. Di daerah sini diperkirakan ada ratusan bekas tambang seperti ini yang masuk dalam bukit. Sampai pun waktu di Karawet di camp kita coba bikin sumur untuk air,
gagal terus karena bolong di bawah, kena terus terowongan seperti ini. Inilah mungkin akhir video ini tentang gua-gua misterius yang ada di Supayang, kawasan Karawet. Andai batu ini bisa bicara, itu mungkin ceritanya akan sangat luar biasa dan sedih sih sebenarnya. Oke, thank you banget. Kalau mau dukung channel saya jangan lupa jadi VIP. Gampang, klik button join dan juga bisa bantu Karawet di kitabisa.com. Kita ketemu lagi seperti biasa hari Kamis dalam bahasa Indonesia. Ciao, terima kasih.